Oke, udah nyala. Oke. Halo semuanya, kenalin nama gue Adit, dan baru balik dari Jumatan nih, bajunya masih kayak gini. Oke, di video kali ini gue mau sharing sekalian mau ngobrol sih sebenarnya tentang kondisi yang gue alamin saat ini, yang masih gue alamin, dan pengen sharing ke teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama atau mungkin sekarang lagi berada di posisi yang kurang lebih sama. Nah, jadi dari tahun 2018 awal gue didiagnosa oleh psikiater bahwa gue terkena penyakit gangguan kejiwaan atau gangguan mental. Jadi sebenarnya ceritanya dimulai dari tahun 2017, dimana di saat itu gue sakit. Di 2017 awal gue sakit, terus bolak-balik keluar masuk rumah sakit, dibilangnya tipes tapi ternyata nggak sembuh-sembuh. Yang gue rasain tuh waktu itu sakit, ada dagu nyesek, keringat dingin, kaki beku, dan istilahnya benar-benar kayak perasaan-perasaan kayak sakit yang parah banget. Terus yang bikin gue nggak bisa beraktivitas ke sehari-hari gitu. Di otak gue sih waktu itu takut banget untuk gue tuh kayak kena serangan jantung atau mungkin kena stroke, karena bener-bener kayak dada tuh deg-degannya parah, terus irama jantungnya nggak bener, terus makan juga gue dulu juga pola makannya nggak bagus, pola tidurnya juga berantakan, tidur juga nggak pernah 8 jam, jarang banget gitu ya, seringnya cuma 6 jam, 5 jam gitu. Nah, setelah 1 tahun gitu berobat sana sini ke rumah sakit, banyak banget dirawat di rumah sakit macam-macam. Udah rumah sakit sekitar Tangerang Selatan tuh kayaknya udah pernah gue samperin, dan gue bahkan sering dirawat di tempat-tempat rumah sakit tersebut. Nah, dari situ akhirnya setelah semua dokter spesialis udah nanganin gue, akhirnya gue ditawarkan atau dirujuk ke psikiater, dan setelah dicek ternyata ya gue didiagnosa terkena penyakit yang namanya anxiety disorder, panic disorder, dan SSD atau somatic symptom disorder. Nah, apa sih tadi kan anxiety disorder? Itu kalau bahasa Indonesianya itu gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan tuh pertama kali gue denger juga gangguan kecemasan. Cemas kan ya normal gitu ya kan, ya udah cemas gitu, orang mau ujian cemas, orang mau interview kerja cemas, mau nembak pacar cemas, mau nikah cemas, punya anak cemas gitu kan, apapun cemas gitu kan, tanggal 24, tanggal 25 siang-siang belum gajian cemas gitu kan. Kok itu jadi sebuah penyakit? Dan ya setelah dari tahun 2018 terus-terusan sampai sekarang ya lalu gue tahu beda antara cemas biasa sehari-hari dengan anxiety disorder. Jadi gimana ya mau cerita? Awal gini deh, mungkin karena judul video ini ada mungkin mayoritas dari teman-teman yang ngeklik link ini gitu, atau tiba-tiba ketemu video ini mungkin nyari dengan keyword ya mental illness atau apa. Tapi bagi teman-teman yang nggak tahu penyakit kejiwaan atau mental illness ya itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya mental illness itu ya sama aja, adalah sebuah penyakit gitu. Cuma biasanya kan kita lebih umum atau lebih familiar dengan penyakit fisik ya. Jadi kayak batuk, demam, tipes, demam berdarah itu kan penyakit fisik semua. Nah, mental illness itu mungkin kalau kita dari kecil dikasih tahu atau mungkin familiarnya kan kayak gila itu ya orang yang ada di pinggir jalan, nggak pakai baju, ketawa sendiri gitu kan, itu yang sakit jiwa gitu ya. Nah, padahal sakit jiwa itu nggak cuma itu gitu loh, banyak level-levelnya. Sama aja kayak sakit mental, sakit fisik kan nggak berat tok semuanya gitu. Batuk pun yang ringan itu adalah penyakit gitu kan. Tipes pun yang dirawat cuma 3 hari cuma 3 hari itu juga penyakit. Nah, penyakit jiwa atau penyakit mental juga sama, ada batasan, ada level-levelnya, dari yang paling rendah yang masih ringan sampai yang berat, sampai yang udah sulit sekali untuk tertolong, pokoknya udah berat banget, sampai ya kayak mungkin yang sering kita lihat di jalanan orang-orang gila nggak pakai baju dan lain-lain gitu. Nah, jadi dari dulu kan kita juga sering kan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan jiwa dan raga. Jadi ya dua hal tersebut, kesehatan jiwa dan raga, kita memang benar-benar penting, karena
setelah gue mengalaminya sendiri, nah sakit mental atau sakit jiwa itu bener-bener nggak enak, bener-bener sama kayak sakit tipes, sama kayak demam berdarah gitu, yang nggak bisa beraktivitas gitu. Karena kalau dari kasusnya gue nih, tentang gue tuh kena serangan panik atau tadi panic attack disorder dan juga anxiety disorder, ya setiap hari yang gue alamin adalah gue bangun pagi, dada gue deg-degan, takut, karena bener-bener rasanya kayak jantung mau berhenti, kayak mau kena serangan jantung. Terus siang juga misalnya lagi normal-normal aja, lagi makan siang gitu di kantor atau di mana, tiba-tiba kumat dan ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan kadang-kadang panik sendiri, terus akhirnya malah melakukan hal-hal yang nggak masuk akal, kayak misalnya lari atau kabur dari tempat. Kayak gue pernah pas sakit gue tuh kumat gitu, gue lagi makan siang, tiba-tiba udah gue lepas makanannya di restoran, gue keluar gitu. Bayangin aja, ya orang-orang yang normal kan mikirnya gue kayak abis makan gak mau bayar ya. Padahal ya sakitnya kayak gitu saking parahnya gitu. Nah jadi benar-benar gimana ya bahasanya ya, mengganggu, debilitating ya, gimana ya, pokoknya bikin gak bisa hidup lah secara normal gitu. Malamnya juga sama, terus aktivitas umum pun yang seharusnya bisa dinikmatin pun nggak bisa gitu, kayak ngelakuin hobi, bersosialisasi itu nggak bisa sama sekali kalau lagi kena penyakit kejiwaan. Sulit sekali. Nah karena video ini spesifik tentang mental illness, yaitu anxiety disorder, gue pengen sharing nih tentang apa yang gue dapetin dari penyakit ini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu dan mungkin masih bingung gitu ya, anxiety disorder kan kalau ditranslate ke Indonesia kan gangguan kecemasan gitu ya. Ya terus kenapa kalau misal cemas, bedanya sama cemas biasa tuh apa gitu. Nah ini juga sebenarnya agak-agak aneh, atau mungkin gimana ya, mungkin gue yang kurang terlalu ngerti tentang bahasa gitu ya. Tapi kalau misalnya di Inggris atau di bahasa Inggris itu cemas dan anxiety itu beda kata. Cemas itu kan mungkin sering dengar worrying gitu, mencemaskan, dan anxiety itu beda. Dan kalau misalnya anxiety dan cemas itu dan worry itu kayak lebih level di bawahnya gitu. Mungkin worry itu baru di sekitar pikiran, atau mungkin cuma kata-kata kayak I'm worrying about you gitu. Aku khawatir dengan kamu. I'm worrying about the test. Aku khawatir terhadap tes yang akan mungkin dikerjakan dan lain-lain. Nah, bedanya dengan anxiety itu cemas yang mungkin bisa sampai levelnya itu sampai mengganggu fisikal dan juga pikiran kita. Jadi mungkin kayak kalau misalnya cemasnya takut sakit gitu. Ini contoh yang paling gampang nih, kan lagi corona ya, lagi ada pandemi di dunia ini. Kalau orang yang worry atau yang cemas biasa, mungkin kayak oh ya khawatir nih ada corona, nah terus ada corona, yaudah deh pakai masker, dan kalau nggak ada apa-apa, kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar. Dan pas keluar pun selama mereka pakai protokol, maksudnya kayak pakai masker, bawa hand sanitizer, dan melakukan social distancing, mungkin mereka ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misal orang yang ada anxiety atau yang punya kecemasan berlebih atau bahkan mungkin gangguan anxiety disorder, mereka itu benar-benar kepikiran bahkan sebelum mereka melakukannya gitu loh. Kayak aduh besok harus pergi gitu misalnya, atau jangankan kita masih di rumah aja, itu udah kepikiran, berasa kalau misal nanti kita keluar terus terpapar sama corona, terus hal tersebut tuh memanifestasi fisik kita tuh. Jadi kayak kita berasa tenggorokan kita nggak enak, mata kita mungkin misalnya kepala kita pusing, mata kita kunang-kunang, pokoknya kayak efek-efek corona itu kita bisa rasakan gitu loh. Kita bisa rasakan padahal kita tuh nggak kena corona gitu loh, nggak kena gitu. Maksudnya kayak kita mungkin baru ketemu sama orang, udah melakukan social distancing, tapi pas nyampe rumah jangan-jangan orang tadi tuh carrier corona. Terus mulai dah merasa nanti karena saking cemasnya gitu ya, berasa tenggorokan gak enak, ngerasa radang, batuk-batuk, berasa nyesek. Nah itu, jadi bedanya ada di situ. Anxiety disorder itu bisa memicu istilahnya kecemasan kita tuh ke level yang sangat-sangat ekstrim, dan kadang-kadang bahkan tidak perlu ada pencetus sama sekali. Kayak misalnya kalau tadi kan contohnya corona aja ya,
Ya contoh yang paling sering dan yang mungkin ya benar paling sering terjadi yang dirasakan oleh pasien atau penyintas penyakit anxiety disorder, bangun pagi aja, baru bangun nih nggak ada pencetus sama sekali gitu, tiba-tiba anxiety aja, tiba-tiba cemas berlebihan aja, dada langsung deg-degan, nggak tahu penyebabnya apa, kayak seakan-akan tuh kayak kalau kita kan cemas selalu ada pencetusnya, ini nggak ada, seakan-akan kayak kita mau ditabrak truk kencang gitu, mau ditabrak tapi truknya nggak ada, seakan-akan ada pembunuh di depan kita mau nunjukin pisaunya mau nusuk kita, padahal pisau tuh nggak ada gitu loh. Jadi hal tersebut tuh terjadi sebenarnya karena ada gangguan di otak. Jadi gangguan di otak itu ada di otak kita namanya amigdala, AMYGDALA. Amigdala itu yang mengontrol sistem syaraf kita dan kontrol istilahnya gimana ya? Sistem kontrol ini kita lah, apa namanya, rasa takut kita di otak. Dan bagi penyintas atau pasien anxiety disorder, amigdala tersebut itu terlalu aktif reaksinya. Jadi makanya kalau misalnya kita ke psikiater, kita dikasih obat yang untuk menenangkan atau istilahnya meminimalisir aktivitas amigdala di otak kita. Nah, itu biasanya obat yang kalau misalnya penyintas anxiety disorder itu dikasih kalau misalnya kita ke psikiater. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang masih struggling atau mungkin masih mempertanyakan, oh iya nih kok kayaknya feelingnya sama ya kayak yang gue rasain gitu, atau yang kok nih gue juga ngerasain nih perasaan apa ya, dibilang cemas tapi kok bukan cemas, lebih lagi dari itu, yang mungkin sampai mengganggu kehidupan keseharian kalian gitu. Nah, di sini gue juga sekalian mau sharing tentang beberapa tips atau beberapa pengalaman gue lah itu selama 3 tahun lebih ini mengalami penyakit anxiety disorder ini, untuk melalui keseharian gue gitu loh. Nah, sebenarnya sih stepnya kalau bagi gue tuh bukan step ya, tipsnya lah ya. Tipsnya mungkin gue ada 4 sih sebenarnya. Pertama nih yang paling penting banget setelah gue merefleksikan diri gue gitu ya, dari pertama kali gue sakit. Pertama itu bener, batasin yang namanya informasi. Jadi kita hidup di dunia yang sangat terkoneksi sekarang menggunakan internet. Data-data dan informasi berita itu banyak banget dan gak ada filternya. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering sering membuat kita cemas tanpa cemas secara negatif lah ya, maksudnya kayak tanpa alasan gitu. Kayak contohnya aja kayak misalnya tiba-tiba dapat informasi dari WhatsApp keluarga atau apa, oh ternyata corona itu bisa menyebar tanpa perlu kita itu jaraknya dekat gitu, misalnya 10 meter bisa kena corona dan lain-lain. Nah, padahal itu belum terbukti secara medis, dan hal tersebut tuh bisa mengundang atau merangsang yang namanya cemas berlebihan. Dan itu kalau bisa kita hindarin. Jadi kalau teman-teman ada yang ngerasa, oh kok gue cemas banget ya, kebanyakan berita-berita negatif di internet, mulai dari sekarang coba difilter. Jadi gue juga waktu itu pernah, gue juga meraktekin ya istilahnya kayak sosial media detox gitu. Gue matiin Instagram gue matiin misalnya Facebook gue, WhatsApp semuanya gue matiin supaya lebih tenang hidupnya. Ya sehari 2 hari atau mungkin seminggu, bahkan kalau bisa sebulan, itu silakan dicoba. Ini penting banget dan sangat efektif kalau misalnya memang teman-teman sumber cemasnya itu dari berita. Terus kalau untuk yang kedua, bagi yang beragama gitu ya, mungkin bisa lebih kayak mempertebal keimanan lah ya, terus kayak berserah diri gitu loh, tawakal lah kalau di Islam ya, bertawakal. Karena memang ketika kita mempercaya sesuatu gitu ya, maksudnya kita berserah diri gitu kepada Tuhan, kepada sebuah kita ya intinya kita nggak memikirkan semuanya itu membebankan pikiran kita tuh ke diri kita sendiri doang gitu. Ada yang kita ya udahlah gitu, kita serahkan diri gitu, entah itu ke teman curhat, entah itu ke Tuhan atau ke pokoknya
bercurhatlah ke siapapun yang kalian percayai, berserah diri juga kalau misalnya emang kalian misalnya umat muslim atau umat umat yang beragama. Nah itu juga membantu. Kenapa? Kadang-kadang memang sakit kayak gini tuh kita sakit anxiety kayak gini kita bener-bener butuh defense mechanism atau mekanisme pertahanan kita sendiri gitu loh. Kayak kalau misal kita pikirin terus menerus dan tidak ada jawabannya gitu, kita itu cemas gitu, terus takut gitu, dan tidak ada sama sekali defense-nya. Yang ada ini penyakit akan terus berkembang, takutnya menjadi depresi dan ujung-ujungnya bunuh diri. Karena banyak banget yang seperti itu, dan kalau bisa jangan deh, karena serem. Ini penyakit yang dimulai dari hal yang sepele, tapi kalau misalnya tidak disembuhkan sangat-sangat merusak gitu. Nah, kalau apalagi ya tipsnya ya? Kalau yang ketiga ya? Kalau dari pengalaman, atur pola makan sama pola tidur. Karena ini juga saran dari dokter. Jadi orang yang punya pola makan buruk dan pola tidur yang tidak baik, tidak teratur atau kurang gitu, itu memang secara riset lebih mudah gitu ya, lebih mudah terpapar sama penyakit-penyakit, baik itu penyakit fisik maupun penyakit mental gitu. Jadi kalau misal teman-teman pola makannya terlalu banyak junk food, terlalu banyak gula, terlalu banyak garam, terlalu banyak aditif, terus ya kebanyakan makanan instan, sarden, mie instan dan lain-lain, mungkin bisa diganti atau mungkin bisa pelan-pelan diseimbangkan lah dengan makanan sehat gitu. Ya sayur buah itu sebenarnya udah cukup banget, nggak perlu sering-sering daging juga gitu ya. Terus sama yang terakhir ya. Yang terakhir, kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasain apa yang dirasa ini kok nggak enak, ada yang salah nih di badan, tapi kok kayaknya bukan kesehatan fisik gitu ya, gitu. Coba mungkin teman-teman silakan visit ke dokter psikiater atau ke psikolog terdekat gitu. Karena banyak di sini juga bagi milenial bukan milenial ya, gue juga kayak ngelihat gimana ya, tren saat ini tuh banyak orang-orang yang belum terdiagnosa tapi self proclaim kalau mereka itu terkena penyakit kejiwaan, dan ini bahaya. Mungkin setelah gue ngobrol-ngobrol dan setelah melakukan observasi, gue ngerti sih, maksudnya ada beberapa orang di luar sana yang ngeklaim diri dia itu terkena depresi, terkena anxiety, terkena OCD, terkena bipolar dan lain-lain. Ya mungkin bagi mereka hal-hal tersebut tuh keren, hype, cool dan lain-lain, dan sebenarnya berbahaya. Berbahayanya kenapa? Pertama, berbahaya bagi diri sendiri, karena jika kalian ternyata tidak, tapi kalian percaya atau terus mengulang mengsugestikan diri, oh ya gue ini kena sakit anxiety, gue tuh kena sakit, gue tuh depresi gitu, itu lama-lama bisa kena beneran. Dan ketika kena beneran, kalian itu benar-benar akan sangat sulit untuk sembuh secara sendiri atau mandiri. Kenapa? Karena dari pengalaman gue, orang yang udah masuk atau misalnya udah terdiagnosa dengan penyakit gangguan kejiwaan, mereka itu biasanya kalau masih ringan itu nggak mereka rasakan gitu loh, kayak mereka nggak berobat. Gampangnya gini, mereka itu yang terkena, kalau mental illness kayak gini kan rata-rata diagnosanya kalau sudah melewati 3 atau 6 bulan gitu ya. Jadi 6 bulan udah gini terus, baru mungkin dokter mendiagnosa kalian kena penyakit kejiwaan gitu, entah itu depresi atau anxiety dan lain-lain gitu. Nah, biasanya yang berobat atau meminta pertolongan ke psikiater dan psikolog itu yang udah telat gitu, yang udah benar-benar parah gitu. Dan untuk kembali lagi menjadi sehat itu sangat-sangat sulit, dan takutnya dengan self diagnosis tersebut yang ada malah tersugesti dan secara tidak sadar malah kena penyakit ini beneran, itu akan sangat sulit. Dan kalau misalnya ini terjadi, aduh susah deh, maksudnya kasihan. Dan yang
kedua yang kasihannya lagi selain diri sendiri itu lingkungannya gitu loh. Banyak ya orang yang sakit beneran, yang kena sakit mental illness beneran, terus ngedenger curhatan atau celotehan orang-orang yang ternyata mereka itu cuma self proclaim atau apa sih namanya, kayak self diagnose sendiri gitu loh. Kayak gue ngerasa sedih, gue kemarin diputusin pacar sedih, gue pesen GrabFood abangnya nggak datang sedih, terus jadi gue depresi. Padahal enggak, itu sangat-sangat menyakitkan bagi orang yang mengalami dan menjalani hidup mereka dengan bersama depresi, bersama anxiety dan lain-lain. Karena sakit itu parah, beneran, mental illness itu parah. Dan kasihannya lagi kalau misalnya society atau masyarakat di sekitarnya melihat kayak penyakit kejiwaan itu mungkin karena orang-orang yang tadi kebanyakan bohong atau self proclaim tersebut ada gitu ya, mereka nanti menganggap penyakit ini tuh bukan penyakit yang ada gitu. Ini hanya omong kosong gitu, bukan penyakit yang nyata. Dan ketika masyarakat luas merasakan seperti itu atau masyarakat di sekitarnya merasakan seperti itu, terjadilah apa yang disebut dengan ya apatisme, perilaku yang tidak suportif terhadap orang-orang yang benar-benar terkena penyakit mental illness tersebut. Dan pada akhirnya skenario terburuknya adalah banyak jiwa yang mungkin tidak terselamatkan. Jadi mungkin 4 tadi tuh yang benar-benar pengalaman dari gue tuh yang mungkin kita bisa reflect bareng-bareng. Jadi kalau jangan takut ataupun malu untuk ke psikiater atau ke psikolog. Pertama, biayanya juga nggak mahal-mahal banget kalau misalnya ke psikolog, dan juga yang ke psikolog itu bukan cuma orang gila gitu. Jadi kalau misalnya bahkan mungkin kalau teman-teman punya pengalaman yang dianggap kayak sepele tapi mungkin nggak ada support, misalnya dia mungkin sekedar kayak diputusin pacar atau nggak lulus UN tapi keluarga teman-teman atau lingkungan teman-teman itu tidak suportif atau tidak memberikan dukungan lebih, silakan ke psikolog untuk bercerita dan mungkin bisa sekaligus memastikan gitu kalau teman-teman tuh baik-baik saja. Jadi kayak check up untuk kesehatan jiwa. Nggak ada yang salah dari hal tersebut. Oke, mungkin itu aja kalau untuk video kali ini. Nanti kalau misal setelah video ini mungkin akan ada beberapa video lain ya yang akan membahas tentang penyakit kejiwaan secara umum atau yang lebih dengan topik yang berbeda lagi lah dari yang sekarang. Dari situ mungkin semoga sih dari gue akan cerita pengalaman gue selama 3 tahun ini, dan ya mungkin sampai sekarang juga masih berlanjut, dan semoga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman di sini yang mendengarkan, baik yang mungkin bersama-sama sedang berjuang untuk sembuh atau untuk ya menjalani hari lah minimal bersama penyakit ini, dan bagi teman-teman juga yang mungkin punya saudara atau orang terdekat yang mengalami atau mendapatkan penyakit ini gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini itu aja. Terima kasih untuk semuanya dan bye.